pilpres, tapi datanya diambil. Lalu apakah politik nggak boleh masuk kampus, sedangkan melalui Parjo itu masuk? Dia melalui organisasi asal daerah. Oke, sekarang waktunya kita rubah. Kanjuruan itu pertimasian, itu ada Pak Peter, dulu rektor, sekarang sudah selesai. Terus ITN, itu kampus nasionalis kita. Itu ada Pak Lalu, 2 periode yang lalu masih rektor. Kenapa kita nggak bisa masuk? Masuk itu nggak harus membawa segala logo kebesaran kita, ya kan? Tapi kita bisa masuk dengan apa? Melalui penanaman semangat nasionalis. Nasionalis, generasi muda, kalau nasionalis mesti milik atau PDI Perjuangan. Oke, satu. Sudahkah itu kita lakukan? No. Kita kemarin terlalu banyak seolah-olah kita ini sufos, kekuatan kita seolah sudah gede, ternyata kita cuplik kalah dengan strategi yang sunyi tapi mengambil data. Menanamkan nilai nasionalis memang tidak bisa yang namanya nanam sekarang besok berbuah, enggak. Pasti kita akan membuahnya kapan? Itu akan bertahap. Tapi lesamen nandur ora tau maksa nandur, yo jangan berharap berbuah. Gini mungkin. Ayo, mengalami apa sekarang? Kami ada media-media kampus nasionalis, masuk ke sana terang-terangan, kita undang fraksi PDI Perjuangan untuk kuliah komunikasi politik. Keren, Pak, kalau boleh saya tunjukkan, saya membawa 175 mahasiswa saya untuk kuliah komunikasi politik di pendopo aspirasinya Mas Basara. Dalam rangka apa? Mengikis pola pikir mahasiswa yang mulai kena asupan supaya membubarkan DPR. Ini kampus saja berani bertindak keluar. Kampus nyambangi omahe DPR. Tapi sayang ada loh anggota DPR yang malah ditutup. Ayo kita buka sekarang, ya kan? Wani nggak kita? Pak Made, mohon maaf. DPC PDI Perjuangan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, mengundang BEM Semarang Raya. Harus berani, kita partai terbuka kok. Ya, dibiayai oleh DPC, anak-anak biar tahu, biar melek politik. Tapi mohon maaf, yang melakukan seperti itu siapa? Ada loh partai di luar sana yang katanya partai kampus, ya, partai kampus jalan, disingkat PKS kayaknya. Itu caranya begitu, ya kan? Dia mengambil pion-pion di mahasiswa untuk adanya kegiatan bedah buku A, bedah buku B, dan macam-macam. Tapi ingat, tujuan utamanya pasti politik. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Eko tadi, sangat mungkin kampus bergerak ke PDI, siapkan tempatnya. Atau teman-teman dari fraksi PDI ingin membahas sebuah peraturan apa-apa, masuk ke kampus, hubungi kampus-kampus, ikon-ikon kampus nasionalis dulu. Baru dari situ Anda akan menjadi bagian kampus-kampus lain. Sekarang butuh, Pak. Butuh karena konsepnya kurikulum itu sekarang kampus berdampak. Itu butuh dia. Butuh ketika Anda tawari misalkan, saya komisi pendidikan mengajukan diskusi bersama fakultas pendidikan untuk membuat metode pembelajaran kekinian. Kampus nggak mungkin nolak, pasti senang. Wong yang datang komisi. Nah kebetulan komisinya, ketuanya yang nanti yang hadir adalah dari PDI Perjuangan. Iku podo dengan kita masukkan politik ke kehidupan kampus. Kenapa sih kita nggak percaya diri? Masuk aja, nggak apa-apa ya.
panitia pemilu. Ini teman-teman GMN ini banyak di Bawaslu, banyak di KPU. Tapi mohon maaf, semua rata-rata luwih gampang disetir sampai incumbent gitu. Enggak saya kantin, gak apa-apa. Sebelum jadi Bawaslu mendendeng, kalau didelegasikan, setelah didelegasikan malah PDI sing diperiksa kamu macam-macam. Nah, berarti ada yang perlu didandani. Apa? Sinergitas gerakan antara sayap-sayap ini dengan strategi utama pemenangan pemilunya partai. Kita cenderung begitu bergeser oleh jabatan Bawaslu atau KPU, seolah aku independen itu dalam tataran media, tapi perjuangan harus tetap. Gak ada satupun tokoh yang mau berpolitik mengatakan independen tanpa idealis. Pasti harus idealis dulu. Pinter-pinterin mau supaya independen, iya kan? Tapi kenyataannya kita harus mulai terbuka, karena seringkali teman-teman partai juga nggak terbuka. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mulai mensinergikan gerakan. Kemarin itu mohon maaf Bu Ida, kok cacang kok masalah sing pilpres opo sing pilkada ini saya ketulusan teman-teman untuk memperjuangkan hasil aku bro. Katanya sinergi, tapi ketulusan itu buah dari sinergitas. Lagi gak tulus di apa-apa mau sinergi yang gimana? Makanya tadi di penyampaian saya materi, ayo sekarang kekuatan kita adalah solid, kekuatan kita adalah persatuan dan kepercayaan. Kepercayaan itu membuahkan itu tadi ketulusan. Mungkin ya wis lah ini ditandani mulai dari sekarang. Yang kedua yang membuat menurun adalah simbol nasionalis itu kalah dengan simbol agamais. Kota Malang, ini kita bicara kota Malang. Anda ingat sebelum pemilu 2024 kira-kira 2 tahun, hampir gak peduli itu malam Jumat bahkan malam tahun baru, sing berkeliaran sofos, dia bahkan sambil bawa bendera keliling untuk acara-acara agamais. Tapi kenapa kita nggak sadar bahwa ini agamais bener atau ada unsur politik? Ujung-ujungnya harus mendekati pemilu pasti berubah wujud dari kepentingan politik. Nilai semangat nasionalis malah hilang. Mohon maaf, ketika Agustusan yang tiap tahun ada kegiatan upacara di tingkat RT RW, itu harusnya di kita yang menyemangati, ya. Malah kita teko malah ora ya kan. Ya itu kan oleh satu saya. Oke, menurutnya yang ketiga itu karena mohon maaf ada pembiaran. Dulu developer itu Pak masuk ke suatu wilayah, bikin kali perumahan jenenge apa Pak? Riverside, gitu ya, nama-namanya keren. Beredar tahun 2022 setelah pandemi, mulai banyak perumahan-perumahan terang-terangan Pak, perumahan Muslim. Kemudian nama-nama gangnya dijenengi Al Jannatun, macam-macam gitu. Nah, kira-kira Pak, orang yang ngambil di perumahan itu bisa nggak didekati sama PDI? Kita tidak anti dengan agamanya. Mohon maaf, tadi ada pertanyaan yang dikatakan kita itu lebih baik beragama atau berdua. Kita bukan tentang agamanya, kita bicara sebagai persaingan politik. Apa kita ikhlas kalau tiba-tiba nanti Undang-Undang Dasar 1945
kemudian masih ada kesempatan kita menumbuh kembangkan apa? Simbol-simbol kehidupan nasionalis. Itu aja dulu. Ya, kemudian teman-teman yang ada di jajaran pemerintahan jangan mudah mengiyakan izin apapun ketika itu sudah mulai simbol-simbol ke arah khilafah. Dulu kita cukup bangga dengan mengaku nama masjid aja, nama-nama daerahnya, Masjid Kudus, ya kan? Bahkan mohon maaf di kampus saya aja, nama masjid di kampus saya itu Margo Utomo. Saya nggak mau dikasih nama-nama kilo-kilo gitu, angkel dikilo. Padahal jauh lebih memberikan simbol luhur ketika kita namakan masjid itu adalah Margo Utomo. Ini loh jalan sing paling utama menuju keabadian nanti. Kemudian Pak Sugih, seperti apa sih ideologi? Kita mengalami yang namanya isme. Isme itu paham yang kita yakini bahwa kita adalah sepaham dengan itu. Dan rata-rata isme itu adalah sebuah fitrah. Anak kecil baru lahir itu aja sudah punya isme. Buktinya apa? Dero iki susune ibu ya kok susune wong liya. Berarti dia sudah punya kepercayaan. Isme itu suatu fitrah. Maka seringkali politikus itu mengatakan, wah ini generasi alpha masih putih, belum tercetak, mau dicetak jadi apa, kan gitu ya. Sama, kita cekoi anak kita setiap hari dengan gadgetnya, dengan kebebasan bermedianya. Dewi wis terbiasa dengan begini, gede-gede angel sama tuturi. Jadi kenapa kita harus berideologi Pancasila? Karena kita percaya bahwa Pancasila itulah yang akan mengantarkan cita-cita Bung Karno mencapai jembatan emas, yaitu kemakmuran rakyat hanya dengan Pancasila. Kenapa? Kita sudah mencoba dengan RIS, Republik Indonesia Serikat, nggak berhasil. Dengan ideologi nasionalis baru menang, PKI juara 2, mau merubah ideologi Pancasila. Akhirnya di situ tidak tercipta yang namanya kemakmuran. Kemakmuran apa? Kebebasan berpendapat tidak ada. Masuk ke ranah orde baru. Saya termasuk yang mata saya ini kena semprot gas air mata saat mahasiswa dulu. Saya termasuk yang punya nama markain karena saya standby di kantor DPP sana dan saat itu tentara. Itu pengajar Pak. Di pos depan sana itu. Saya kembali ada cerita ini nggak apa-apa ya. Di pos depan itu tiba-tiba ngomong yang namanya Sutiono dicari keluarganya. Nah kebetulan ada namanya Sutiono, dia ke sana, gang depan sana Pak. Karena ini kantor DPP-nya di gang sana, tentaranya. Sutiono ke sana, nanti nggak boleh hilang. Saya saksi. Akhirnya saat itu yang ada di dalam ruangan sekitar 42 orang di dalam ini langsung kita rubah nama. Wes, ayo kita rubah nama. Sing romek bolone dok. Saya punya nama di masa muda Tobi itu, nama saya adalah Markani. Jadi hanya kita ini yang tahu bahwa kalau ada tentara pura-pura boleh, aku keluarganya dari Jawa Timur, dari Malang datang. Itu enggak ada namanya aku. Kita lebih pintar dari tentara waktu itu. Saya masih ke zaman sampean, aktivis saya. Seperti itu Mas. Jadi yang namanya isme kembali ke sini ya. Kita percaya sampai hari ini pun Ibu Megawati percaya kalau Pancasila itu dijalankan dengan benar sebenar-benarnya, Indonesia akan mencapai kemakmuran. BPIP itu sampai dipegang Ibu. Itu karena cintanya bahwa yakin, aku yakin Pancasila dilakukan dengan
benar, tercapai kok kemakmuran. Kalau tadi disindir, siapa sekarang yang gak korupsi? Ketika masuk ke lembaga pasti korupsi. Maaf, itu karena Pancasilanya gak kuat. Coba kalau dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang bertuhan. Tadi ada di nyanyian saya, benarkah kita manusia, benarkah bertuhan? Artinya yang dikatakan adalah aku cinta kau. Kalau cinta kok gak naik bapak katanya korupsi. Sampai cinta dengan anak sampean, terus sampai nyunat sampai sekolah yang anak sampean, enggak kan? Karena cinta ya. Bahkan ketika nyangoni anak ikhlas berapapun itu karena cinta. Ini enggak malah nyunat sampai arek kan berarti gak cinta. Dan cinta itulah karena bertuhan. Kalau tidak bertuhan gak punya cinta kan? Yakin, aku yakin. Agama itu adalah medianya. Agama itu adalah medianya. Tuhan itu dicari dari berbagai macam cara, silahkan ya kan. Maka harusnya kita berdoa. Cirinya apa Pak? Lesannya berdoa sampai pasti punya cinta kasih. Oke? Cinta kasih bentuk perilakunya adalah pengabdian. Maka ketika kita dilantik nih, ngasih contoh zaman ini Pak Madin ya, dilantik sebagai ketua DPRD. Pokoknya siap mati tanpa bertuhan, abdimu adalah abdi kepada penguasa. Gini mungkin. Tapi karena kita bertuhan, maka ketika kita disumpah saya akan mengabdi kepada nusa dan bangsa, aku yakin semua pergerakannya selama menjabat akan diprioritaskan untuk nusa dan bangsa. Kemudian di 3 pertanyaan ini saya ingin memberikan kesimpulan. PDI Perjuangan itu bukan partainya orang memang bukan. PDI Perjuangan itu adalah partai modern, partai yang terbuka. Maka ayo kita wujudkan, kita membuka diri kepada warna apapun untuk masuk ke kita. Kita juga begitu, gak usah sungkan, gak usah kecil hati untuk masuk ke medan manapun. Kita masuk menanamkan nilai-nilai Pancasilais sehingga kehidupan masyarakat ini nasionalis. Ketika masyarakat ini nasionalis sudah kita tanamkan sejak sekarang, berbuahnya 4 tahun lagi, yakinlah di situ pasti lebih mudah digiring ke PDI Perjuangan. Oke? Saya berharap diskusi ini dinotulensi oleh DPC sehingga rekam jejak. Kalau tadi Bu Ida penurunannya karena apa-apa, wes menyesal itu sudah selesai. Saatnya kita menyusun strategi. Strateginya kita canangkan sampai anak ranting. Kita harus intent memberikan perhatian ke anak ranting. Betul-betul dong, gak tepuk tangan rugi ya begini. Kalau kita ngatur bangun. Hari ini PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan melaksanakan salah satu yang direkomendasikan oleh DPP partai, yaitu mengadakan FGD berkaitan tentang situasi politik di 2029 di berikutnya. Sehingga FGD hari ini itu goalnya adalah untuk membaca sekiranya kebijakan apa yang bisa diambil oleh DPC beserta kepanjangan tangannya yang ada di fraksi, kemudian bagaimana untuk menghadapi 2029, pemilu 2029. Saya kira salah satu instrumen yang dipunyai oleh fraksi sebagai salah satu kepanjang tanganan dari DPC PDI Perjuangan khususnya yang ada di Kota Malang itu kemudian diarahkan untuk lebih mengena pada sasaran gitu. Karena bagaimanapun Pokir ini adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang kemudian dikolek atau dikumpulkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, itu kita bisa melakukan segmentasi atau penyalurannya sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Harapan Ibu dengan pasti terhadap pelatihan
Harapan kami sebagai salah satu pengurus dari DPC PDI Perjuangan Kota Malang bahwa kegiatan hari ini itu kemudian bisa menyamakan persepsi bagaimana nanti kami sebagai struktural di DPC Kota Malang itu bisa bergerak secara serentak serta dilengkapi dengan seluruh struktur yang ada di PAC dan ranting serta anak ranting seperti itu. Pesan untuk pengurus partai mulai dari ranting sampai Ya, mari kita tingkatkan terus konsolidasi, komunikasi dan juga silaturahmi supaya kita dapat bersama-sama menghadapi perhelatan politik dan pemilu di tahun 2029 dengan gotong royong dan juga pastinya memenangkan pemilu 2029 bersama-sama. satu lagi yang paling fundamental. Saat ini seluruh warga RT akan melaksanakan itu dengan program RT Berkelas. Tanggapan Ibu dengan dana RT berkelas ini kan sudah ada perwalnya. Kemarin kalau nggak salah itu seperti apa itu? Jadi perwal itu sudah diundangkan di 2025 ini. Harapan kami nanti pemerintah kota bisa kemudian mengorkestrasi program ini melengkapi apa yang mungkin masih ada gap di masyarakat untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian klasternya adalah di lingkungan yang paling terkecil yang ada di struktur masyarakat Kota Malang, yaitu lingkup RT. Nah, harapan kami program ini betul-betul bisa menjawab seluruh kebutuhan yang ada. Jadi tidak hanya untuk sekedar formalitas gitu pelaksanaannya, tetapi memang betul-betul esensinya muncul, bisa menjawab semua kebutuhan yang selama ini mungkin belum terpenuhi. Seperti itu. Siap. Terima kasih.